Perkenalkan, saya bidananya bertugas pada hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, saya mau konseling alat kontrasepsi yang baik untuk proses guguran itu apa ya Bu? Oh, begitu ya. Berarti Ibu baru mengalami keguguran ya, Bu ya? Mohon maaf, ini untuk anak pertama atau yang kedua, Bu? Anak pertama. Pertama ya, Bu. Baik Ibu, sebelum saya melakukan tindakan lebih lanjut kepada Ibu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan prosedur tindakan yang saya akan lakukan pada Ibu ya. Nah, tujuannya itu sendiri yaitu untuk membantu Ibu agar dapat memilih alat kontrasepsi apa yang baik untuk Ibu yang baru mengalami pasca keguguran. Dan untuk prosedur yang saya akan lakukan, di sini saya akan menjelaskan dan melakukan konseling pada Ibu mengenai jenis dan alat kontrasepsi apa yang baik untuk Ibu pasca keguguran. Begitu ya, Bu? Baik, apakah Ibu sudah siap dan bersedia? Iya, saya bersedia. Iya, baik Bu. Kalau begitu, jika Ibu sudah siap dan bersedia, sebelumnya saya izin dulu untuk menotifikasi dan mencuci tangan ya, Bu. Iya, Bu, silakan. Baik Ibu, saya sudah selesai. Sekarang saya data Ibu dulu ya. Nama Ibu siapa ya? Oke. Umur Ibu 25 tahun. masih muda ya, Bu ya. Agamanya Bu? Islam. Islam. Suku bangsanya Jawa, Indonesia ya, Bu ya. Apa? Ya, benar Bu. Ya. Apa Ibu sebelumnya sudah pernah cek golongan darah? Sudah Bu. Apa Bu? AB plus. AB plus ya, Bu ya. Untuk pendidikan terakhirnya Bu? SMA. Untuk pekerjaannya apa Ibu bekerja? Atau sebagai ibu rumah tangga saja? Ibu rumah tangga ya, Bu ya. Untuk alamatnya Bu? Untuk alamatnya Ya. Apa Bu? Jalan Mangga Sinta, Ya. Permata Dalam 3. Oh iya. Nomor teleponnya Bu? 08 Ya. 13 Ya. 47 Ya. 23. Oke. Baik Ibu, pendataan identitas Ibu sudah selesai ya. Ya, sudah. Nah, baik Ibu, di sini saya akan mulai penjelasan saya pada Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari KB pasca keguguran ya, Bu. Nah, KB pasca keguguran yang disingkat PK adalah pelayanan KB yang diberikan setelah penanganan keguguran saat di Paskes atau 14 hari pasca keguguran ya, Bu ya. Nah, di sini penggunaan KB pasca keguguran itu sangat penting ya, Bu, karena merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi setelah mengalami masa keguguran. Dan untuk manfaatnya agar bisa membantu Ibu untuk menunda terlebih dahulu kehamilan selanjutnya guna menjaga kesehatan rahim Ibu ya, Bu. Begitu ya, Bu. Oh, iya, begitu ya Bu. Lalu apa dampak bagi saya jika saya tidak menggunakan KB pada saat pasca keguguran ya Bu? Baik Ibu. Nah, dampaknya itu sendiri nanti Ibu tidak bisa untuk mengatur jarak kehamilan atau merencanakan kelahiran selanjutnya dengan baik. Begitu ya, Bu? Oh, gitu ya Bu. Iya Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat kontrasepsi yang dapat Ibu gunakan pasca keguguran ya, Bu. Ya, baik Ibu. Nah, di sini pertama itu ada alat kontrasepsi sederhana. Nah, di sini itu ada kondom ya, Bu. Nah, seperti ini Bu bentukannya.
Nah, kondom itu sendiri merupakan salah satu alat kontrasepsi terbuat dari bahan sejenis karet yang dipakai pada alat kelamin. Nah, sebagai pelindung saat berhubungan seksual. Nah, tapi di sini kondom itu memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri ya Bu ya. Seperti kelebihannya, seperti jika penggunaan tepat maka bisa mencegah kehamilan. Nah, tidak akan mengganggu kesehatan pemakaian ibu maupun pasangannya. Selain itu murah, bisa didapat di mana aja ya Bu ya. Juga bisa dibeli dengan mudah di minimarket. Tidak perlu pemeriksaan khusus sebelum memakainya ataupun pemeriksaan dokter. Begitu ya Bu ya. Baik Ibu, selain itu kondom juga dapat mencegah penyakit seksual menular ya Bu. Nah, selain mempunyai kelebihan, kondom juga mempunyai kekurangan ya Bu, seperti keberhasilan kontrasepsi ditentukan oleh cara pemakaian ibu dan pasangannya sendiri. Dan yang kedua, mengganggu hubungan seksual karena tidak sentuhan langsung. Begitu ya Bu ya. Nah, itu untuk alat kontrasepsi sederhananya. Nah, dan yang kedua ada alat kontrasepsi hormonal. Nah, bentukannya seperti ini ya Bu ya. Seperti ini Bu. Ini ada pil KB Bu, salah satunya. Apa Ibu sudah melihat? Ya udah. Nah, alat kontrasepsi hormonal itu merupakan alat kontrasepsi yang digunakan sebagai cara mencegah kehamilan yang mengandung hormon. Nah, alat kontrasepsi bisa digunakan dalam bentuk pil atau yang bisa disebut sebagai pil KB ya Bu. Namun, kontrasepsi hormonal tersebut memiliki sisi positif dan negatif. Nah, sisi positifnya itu sendiri yaitu satu, mudah digunakan karena hanya tinggal diminum sesuai aturan ya Bu. Harga lebih terjangkau, tidak mengganggu saat berhubungan. Menstruasi jadi lebih teratur, bisa dihentikan jika ibu dan pasangannya berencana untuk hamil lagi. Nah, untuk sisi negatifnya, tidak dapat mencegah penyakit seksual menular. Beda dengan kondom tadi ya Pak, Bu. Pendarahan di luar masa menstruasi membuat ibu gemuk. Dan efek samping lainnya seperti sakit kepala, mual, nyeri, payudara, dan perubahan mood ya Bu. Lalu yang terakhir ada jenis alat kontrasepsi jangka panjang yang bisa ibu gunakan pasca keguguran. Nah, seperti ini Bu bentuknya. Ini ya Bu ya. Di sini itu ada IUD, implan, tubektomi, dan vasektomi ya Bu ya. Nah, begini ya Bu, di sini alat kontrasepsi jangka panjang atau NKJP itu adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda atau menjalankan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi. Nah, di sini itu Ibu bisa menggunakan implan ya Bu. Tapi karena umur Ibu belum mencukupi, karena masih 25, itu belum bisa ya Bu ya. Nah, KB implan itu atau susu merupakan alat kontrasepsi yang berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek api. KB implan bekerja dengan cara mengeluarkan hormon progesteron secara perlahan yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun ya Bu. Nah, alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara dimasukkan ke bagian bawah kulit, biasanya bagian atas di sini ya Bu ya. Nah, implan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan ya Bu ya. Untuk kelebihannya itu sendiri sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1% ya Bu, dan tahan hingga 3 tahun. Nah, untuk kekurangannya sendiri, biaya relatif mahal, biasanya siklus menstruasi menjadi tidak teratur ya Bu ya. Resiko memar dan bengkak pada kulit awal pemasangan. Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual ya Bu. Nah, namun bila ibu dan pasangannya berencana tidak hamil lagi, maka ibu bisa menggunakan alat kontrasepsi steril seperti tubektomi atau vasektomi dan IUD tembaga ya Bu, seperti yang saya tunjukkan gambarnya pada awal tadi ya Bu ya. Begitu Bu. Begitu ya Bu. Ya Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan fasilitas pelayanan penggunaan KB pasca keguguran ya Bu ya. Yaitu ada fasilitas kesehatan tingkat pertama beserta jejaringnya, jaringan fasilitas kesehatan seperti rujukan tingkat lanjutan, serta fasilitas kesehatan memberikan pelayanan KB PK dengan
kriteria sebagai berikut ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, yang pertama itu ada sarana prasarana penunjang pelayanan KB. Yang kedua ada sumber daya manusia dan sistem rujukan ya Bu ya. Nah semua itu bisa Ibu dapatkan di bidang puskesmas dan rumah sakit ya Bu. Oh begitu ya Bu Ida. Kalau begitu saya pikirkan dan konsultasikan dulu pada suami saya ya Bu. Iya Ibu, tapi jika Ibu merasa ragu mengenai kontrasepsi apa yang sebaiknya Ibu gunakan, maka sebaiknya Ibu berkonsultasi secara langsung dengan dokter spesialis kandungan agar dapat mendapat anjuran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Ibu sekarang. Nah, jadi saya tidak menganjurkan untuk Ibu menggunakan KB yang saya jelaskan tadi ya Bu ya, yang ada implan, IUD, vasektomi dan triktomi ya Bu. Nah untuk penggunaan implan boleh asalkan umur Ibu sudah mencukupi. Dan untuk yang 3 tadi itu belum, karena takutnya nanti terjadi infeksi ya Bu pada Ibu ya. Karena nanti IUD itu seperti nanti akan ada memasukkan sesuatu ke dalam vagina Ibu, takutnya nanti terjadi infeksi karena Ibu baru saja mengalami pasca keguguran ya Bu, begitu ya Bu. Nah baik Ibu, kalau begitu coba sebutkan jenis alat kontrasepsi jangka panjang yang bisa Ibu gunakan pasca keguguran Bu. KB, implan, sama IUD Bu. Baik Ibu, kalau begitu Ibu sudah sangat paham ya Bu ya. Baik, jika Ibu sudah paham dan mengerti, apa ada yang masih ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada Bu, saya sudah paham. Baik, jika begitu terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat untuk Ibu ke depannya, dan Ibu harus tetap semangat ya, karena Ibu kan mengalami pasca keguguran ya Bu ya. Baik, jika begitu terima kasih Bu atas kerjasamanya. Ya Bu, kalau begitu saya izin pamit pulang dulu ya Bu. Ya Bu, kalau begitu saya pamit ke belakang untuk mencuci tangan ya Bu. Nah, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Jika ada apa-apa nanti silakan Ibu datang kembali ke klinik saya ya Bu ya. Bu. Baik, mari Bu saya antar Bu.